Oke, baik teman-teman semuanya, berita terbaru hari ini, Bapak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dicopot dari jabatannya. Tahu tandanya apa teman-teman? Iya, PDIP dipastikan akan bergabung di kabinet pemerintahannya Bapak Prabowo. Ini adalah suatu hal yang menggembirakan ya. Sebelumnya PDIP terus dipertanyakan posisi PDIP sekarang di mana, ya kan? Ya ternyata sudah masuk diam-diam ya, sudah masuk ke kabinetnya pemerintahannya Bapak Prabowo saat ini. Oke, dan di sini masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana menurut beliau? Kita tonton sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Mari kita tonton. Kepala BIN Badan Intelijen Negara Budi Gunawan sudah diberhentikan Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Ini merupakan tanda bahwasannya PDIP sebentar lagi masuk dalam kabinet. Alhamdulillah. Akhirnya saudara-saudara, kan? saat yang dinanti-nanti, ya dinanti-nantilah. Siapa nggak kepengen jadi menteri, wah? Nah, ya jadi untuk para wartawan jangan tanya lagi posisi PDIP di mana, karena ini tanda-tandanya sudah jelas. Sudah ada hilalnya, sudah ada sinyal ya kan. Jadi ada 3 nama ya yang sudah dipersiapkan PDIP. Yang pertama Budi Gunawan, yang kedua itu Oli ya, Oli Dodo Kambe, yang ketiga itu adalah Azwar Anas ya. Nah, dari mana Opung tahu? Ya tahulah, Budi Gunawan hari ini sudah mengikuti pembekalan di Hambalang. Jadi nggak ada cerita lagi nggak pasti. Sudah pasti. Tapi belum juga, Pung. Belum pasti juga, Pung. Karena Bapak Presiden Prabowo, Presiden terpilih, belum lagi jumpa sama Ibu Megawati. Itu formalitas saja itu. Gampang itu, Pak. Kalau pembicaraan udah ada kemarin itu. Itu dia, ya. Jadi ketika wartawan tanya kepada Bapak Jokowi, ya, bagaimana tanggapan Bapak dengan pemberhentian Budi Gunawan, kan begitu. Lalu Joko Widodo menjawab, atas permintaan Bapak Prabowo. Permintaan siapa? Bapak Prabowo. Kok Bapak Prabowo bisa minta seperti itu? Karena permintaan siapa? PDIP. Ya, iya dong, ya kan. Dan jadi sekarang itu kepala BIN itu Wamenhan, wakil menteri pertahanan. Namanya itu Herindra, bukan Gerindra ya, Herindra. Ya, jadi kita doakan saja supaya Bapak Budi Gunawan boleh mengikuti pembekalan dengan baik. Kalau ada soal-soal ujian Pak, dijawab Pak. Jangan mentang-mentang itu Bapak Prabowo itu masih dekat sama Ibu Megawati, Bapak nggak mau tahu urusan masalah jawab soal Pak. Jawab aja Pak. Nah, yang bikin aku lucu biar tahu kalian, kehadiran Pramono Anung. Perasaanku yang dipanggil kemarin itu adalah menteri, calon menteri dan wakil menteri. Pramono Anung ngapain? Ini tanda-tanda juga ini biar tahu kalian. Tanda-tanda kalah. Tanda-tanda ini. Bahwasanya dia sendiri pun ragu bakalan menang di Jakarta. Serius ku bilang. Coba aku tanya dulu sama kalian, Ridwan Kamil datang nggak? Enggak. Enggak datang. Enggak datang kan? Jadi dari sini kita bisa memetik pelajaran, ya, mana yang udah pasti jadi dan mana yang nggak pasti jadi. Makanya karena ada keraguan-raguan dari PDIP bakalan menang Pramono Anung, ya kan? Lumayan satu kursi sama Pramono Anung dan untuk untuk menteri. Daripada tercampak-campak dia, ya kan? Lagian juga secara histori Pramono Anung itu cukup dekat dengan Bapak Jokowi. Ya.
Tapi sebetulnya itu faktor kedua ketiganya itu. Kalau faktor pertama itu tetapnya ragu dia dengan kemenangannya sendiri. Kau pula salah sendiri. Ngapain di undang-undang itu si Amin Rais? Alah. Sedangkan gak ada Amin Rais, ya ilfil orang untuk memilih kau. Apalagi di situ Amin Rais. Amin Rais. Udahlah, tinggal kenangan lah itu semua. Tinggal kenangan mai hasian. Memorita. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Pramono Anung ini belajar dia, ya supaya apa? Supaya nanti dia mana tahu ada lagi pemilihan kepala daerah, nggak terkejut badan dia. Terkejut badan. Dan dia bisa memilih dan memilah dan memilih siapa yang dipanggilnya untuk berdoa. Amin Rais datang mendoakan kalian ya supaya sukses menjadi gubernur ya. Mulut yang sama juga dipakai dia untuk mencaci maki Jokowi. Tahu enggak kalian? Tidak mungkin satu mata air ya bisa mengeluarkan rasa air yang berbeda-beda, nggak ada itu. Iya. Tahayul itu. Tahayul. Kalau mata air mengeluarkan rasa rasa tawar aja. Kalau misalnya mengeluarkan rasa asam aja. Itu makanya aku bilang, tapi nggak apa-apa lah ya, itu pelajaran. Jadi nanti tahun 2029 Pramono Anung, kalau emang Amin Rais masih hidup, ya ingat itu ya, jangan kau masukkan ke dalam listmu. Tapi kurasa ini salah panitia ini. Yang mau datang kemarin mendukung itu kan Permata, ya komunitas atau kumpulannya wanita-wanitanya dari kaum umat, ya kan? Tapi rupanya nggak tahu mereka itu ternyata ada deal-dealan di balik belakang layar, ya kan, di balik layar. Apa itu deal-dealannya? Ya, ternyata yang namanya Amin Rais juga ikut nongkrong di situ untuk memberikan kata-kata motivasi. Kurasa Rano karena ada Pramono Anung nggak kepikiran Amin Rais bakalan ada nongol pula. Jadinya sebetulnya dalam hati mereka, aduh jangan sempat lah ini bikin kata sambutan, pikirnya kan. Rupanya namanya orang tua, ya kan, bikin kata sambutan lah dia, nggak bisa tertolak lagi. Tapi itulah dia, itu hal-hal unik, hal-hal lucu ya mengenai pemilihan calon menteri yang akan membantu Presiden Bapak Prabowo ke depannya ya. Dan juga ini banyak orang bertanya-tanya ya. Banyak orang-orang bertanya-tanya, Pak Opung, itu kenapa itu sekarang jumlah kementerian banyak kali? Nah, kenapa itu? Tahu kalian berapa kementerian sekarang? 46. Per hari ini. Dan kalian tahu berapa orang kemarin yang dipanggil itu? 107. 107 itu, ya. Ada yang kementeriannya hanya dipimpin seorang menteri saja. Ada menterinya itu punya satu orang wamen. Ada yang 2 wamen dan ada yang 3 wamen. Seperti menteri keuangan itu ada 3 itu, ya. Jadi begini. Kalau orang yang berpikiran kolot, berpikiran primitif, mereka akan mengatakan seperti ini. Untuk apa uang dihambur-hamburkan menggaji mereka? Lebih bagus lagi dipakai itu untuk subsidi bagi orang-orang miskin. Banyak kali ceritamu subsidi. Sekarang gue bilang sama kalian ya, kalau tidak ada korupsi di Indonesia ya, 200 pun menteri yang ada di Indonesia ini sanggup dibayar, sanggup digaji. Ya, nggak usah banyak kali ceritamu. Yang komen-komen nggak jelas itu dari 0103. Ya, itu dia. Dan juga kalian harus adil dong, kalian harus fair. Kalian tahu ndak? Kalau di DPR itu juga komisi bertambah. Komisi bertambah. Kemarin itu ada komisi 1 sampai komisi 11. Sekarang komisi sampai 13. Nggak tahu kalian kan? Nggak tahu. Baca berita. Makanya gue bilang harus cerdas kalian ya.
Nah, kenapa komisi itu sampai 13 ya? Berarti tambah lagi dong bengkak dong APBN. Iya kan, untuk menggaji mereka. Enggak. Kalau menteri ini kan pembagian komisinya kan bisa diatur. Contohnya komisi 1 ada sekian orang, ya dikurangi masukkan ke sini kan begitu. Ya. Tapi sekarang ya, kenapa harus diadakan penambahan komisi? Ternyata itu adalah penyesuaian karena kementeriannya bertambah. Oleh karena itu, maka akan dibentuk komisi-komisi baru ya. Jadi ada 2 komisi baru, sekarang total di DPR ada 13 komisi. Opung, apakah itu tidak menghambur-hamburkan uang? Sekarang begini, ya. Proyeksi kita ke Indonesia Emas 2045. Kalau nggak kita mulai dengan sesuatu gebrakan yang besar, bagaimana kita akan berakselerasi? Iya kan? Iya. Jadi semua harus dipersiapkan itu. Apalagi sekarang, ya ibu kota negara kita sedang proses on progress ya di on progress untuk pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur ya. Jadi bisa dikatakan akan semakin ribet ya, akan semakin kompleks masalah yang akan dihadapi bangsa ini. Ya biasalah kalau perahu kecil ya itu biasanya masalahnya kecil ya kan. Paling cuman masalah bocor di bagian lambung kapal kan begitu. Tapi kalau sudah berbicara kapal pesiar ya kan, itu udah berbicara banyak kali yang rusak. Karena apa? Adalah bagian deknya, ada bagian fasilitasnya, ada bagian lambungnya, mesinnya, segala macam ya. Itulah negara yang besar dengan segala kompleksitas masalahnya ya. Jadi harus dipersiapkan semuanya itu. Coba ya, mengenai Gus Miftah ini coba ya. Untuk apa Bapak Prabowo memanggil Gus Miftah? Ternyata untuk ya menjadi untuk fokus kepada moderasi, untuk menciptakan toleransi. Karena apa? Bangsa ini nggak akan menjadi bangsa yang maju ketika kita itu masih bertarung satu dengan lainnya masalah cuma gara-gara masalah akidah. Nggak perlu lagi seperti itu ya. Akidahmu untukmu, akidahku untukku, begitu. Jadi bangsa yang maju, negara yang maju tidak lagi bergumul dengan masalah-masalah agama. Bukan tidak penting agama, tapi tidak bergumul lagi dengan masalah agama. Makanya perlu ada ya usaha untuk menekan angka intoleransi, rasisme dan intimidasi terhadap kaum minoritas. Gitu dia. Dan juga aku melihat juga untuk Menteri Pendidikan juga sudah diganti. Menteri Keuangan tetap Ibu Sri Mulyani ya. Karena apa? Karena memang profesionalitasnya itu di dalam keuangan negara ya itu nggak bisa ya, masih belum ada yang bisa menandingi ya, kecuali Dr. Richard. Nyampe-nyampe ke Dr. Richard Opung. Ya bukan itu masalahnya, aku pengen kali kaya kayak Dr. Richard itu aja, makanya nemplok di pikiran. Bagi yang nggak tahu, cari kalianlah Dr. Richard. Aduh. Ya, jadi bisa dikatakan ya, Bapak Prabowo itu memang betul-betul memperhatikan siapa yang akan dia pilih ya. Ya kalau bicara memang tentang Nasdem, PKS dan PDIP yang saat ini memang masih belum belum bisa dikatakan belum ada kepastian siapa-siapa aja menterinya. Ya, Bapak Prabowo sudah menjawabnya bahwasanya ya dari beberapa partai itu mereka itu sudah mengajukan beberapa beberapa profesional ya, beberapa teknokrat, beberapa orang memang yang betul-betul di bidangnya, bukan seorang politisi, tapi mereka mengajukan orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai salah sangka ya. Itu dia, makanya aku bilang aku optimis sekali Bapak Prabowo ini. Dia bisa menggodok ya dan bisa menentukan komposisi kementerian dan menteri-menteri apa saja yang cocok ya untuk menempati pos-posnya. Dan kalian tahu enggak, kalau aku ini aku lebih percaya dengan aku percaya dengan ini ya. Aku percaya dengan teori bahwasanya Bapak Prabowo menggodok kementerian itu, menggodok kabinet itu bersama-sama dengan Bapak Jokowi. Kalian percaya nggak? Diam-diam aja lah. Nggak usah tahu sebelah.
Kalau tahu PDIP nanti ribut lagi. Ya kan? Nanti kalau tahu forum kebangsaan itu juga ribut juga lagi. Nanti makin pusing mereka, udah tempat nggak dapat. Ya, percaya nggak kalian? Aku percaya sekali. Karena apa? Coba lihat aja menteri-menterinya, ya. Masih banyak menteri-menteri Joko Widodo yang dipakai oleh Prabowo. Itu Bung berarti titipan, Bung. Bukan titipan, tapi itu berbicara kepercayaan dan kesinambungan. Itu dia. Nggak gampang loh, ya. Nggak gampang menyerahkan sesuatu yang sudah berjalan, apalagi berbicara sistem kepada orang yang baru mau belajar sistem, itu nggak gampang. Makanya untuk hal-hal yang penting, ya, dan dirasa dirasa masih perlu, aku rasa memang tidak ada perubahan. Tapi yang aku tanda tanya, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono ya, bukan Mulyono aja. Ya, itu ternyata beliau itu sudah digantikan dengan seseorang, ya. Jadi bisa dikatakan untuk Menteri PUPR nanti bukan Bapak Basuki Hadi Mulyono. Mungkin kita kecewa, termasuk Opung Parbelak juga, ya, adalah orang yang kecewa gitu ketika Bapak Basuki Hadi Mulyono ini tidak menjadi Menteri PUPR lagi. Karena apa? Karena kita bisa lihat pembangunan infrastruktur dimanapun juga di Indonesia ini itu adalah hampir semuanya buah tangan karya dari Bapak Basuki Hadi Mulyono. Tepuk tangan dulu untuk Bapak itu. Ya, luar biasa. Tapi ternyata, ya, setelah kupikir-pikir, kenapalah Bapak Hadi Mulyono ini, Bapak Basuki ini, aku panggilnya Pak Basuki aja ya, Pak Basuki ini nggak jadi Menteri PUPR lagi. Pikirku begitu kan. Ternyata aku baru ingat kalau beliau itu, ya, adalah PJ, ya, Kepala Badan Otorita IKN, dan kemungkinan besarnya dia akan fokus mengurusi IKN. Menurutku kan begitu, ya. Jadi kalau dipikir-pikir, ya, memang semuanya itu komposisinya tepat lah, ya kan. Dan aku percaya nggak akan mungkin setepat itu komposisinya kalau bukan Joko Widodo juga ikut andil di dalam pembentukan kabinet Bapak Prabowo yang baru. Memang kalau misalnya di depan layar, ya, dia katakan saya nggak ada cawe-cawe, dan juga saya nggak ada saya tidak memiliki hak lagi, karena itu kewenangan sepenuhnya di tangan Bapak Prabowo, kan begitu. Tapi sebetulnya mereka pun juga kalau pas lagi waktu santai, contohnya ngobrol berdua, Pak, kira-kira yang mana yang perlu diganti, kan begitu, ya. Ya, kalau aku sih lebih percaya seperti itu teorinya, ya. Baru ada alasan berikutnya lagi, ya. Bapak Prabowo itu kan dia itu sudah bagian dari menteri, ya, sudah bagian dari anak buahnya Bapak Jokowi. Jadi mereka itu, ya, sudah terbiasa bekerja bersama, ya, seperti Bahlil, Erlangga, Sri Mulyani, dan juga beberapa menteri lainnya. Dia itu, Pak Prabowo itu sudah melihat bagaimana kinerjanya, ya. Jadi bukan semata-mata oleh karena usulan dari Bapak Joko Widodo saja, tapi dia juga sudah memperhatikan, ya, siapa-siapa calon menteri yang akan direkrutnya kembali, kan begitu. Kalian tengok aja Bapak Prabowo, setiap ada kesempatan dia itu selalu bawa catatan kecil, kan. Itu sebetulnya lagi nulis-nulis itu, menteri mana yang cocok ikut sama aku nantinya, kan gitu. Serius. Kalian kira apa sih catatannya itu? Sambil nulis itu. Mana tahu aku lupa nanti, kan begitu. Oh, Menteri Pertanian, dia bagus. Kalau dikasih skornya 95. Oh, pertahankan. Kan begitu. Menteri Keuangan dicatat lagi, Sri Mulyani, ya. Selama Sri Mulyani Menteri Keuangan, bisa dikatakan terjaga kestabilannya. Oke, masukkan. Kan begitu. Setelah itu siapa lagi? Oh, Menteri Perekonomian, Menko, ya, Erlangga Hartarto. Oh, ini udah cocok, ya kan? Kasih checklist, ya kan? Bahlil begitu juga, SDM, ini perlu dipertahankan ini, kan begitu. Zulkifli Hasan juga begitu. Nah, giliran Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan.
Nadiem. Yang banyak catatannya si Prabowo, Bapak Prabowo. Yang dicatat itu semuanya masalah. Semuanya problem. Masalah kurikulum yang selalu ganti-ganti tiap tahun. Masalah penyelewengan dana bos. Masalah sistem pendidikan yang nggak bermutu. Masalah sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kemampuan bangsa, ya, dengan kapasitas guru-guru. Kan begitu. Banyak kali makanya diganti. Makanya diganti. Bukannya bilang apa? Itu diperhatikan semuanya itu, ya. Jadi bukan main. Coba lihat dulu, sebagian besar itu adalah warisannya dari Jokowi. Erick Thohir, Agus Gumiwang, setelah itu ada Gus Ipul, setelah itu ada AHY, setelah itu ada Sri Mulyani, setelah itu ada apa namanya Dito, setelah itu ada lagi pokoknya banyak lah, ya, banyak lah kalau bisa dibilang, ya. Jadi itu adalah warisan terindah dari seorang Bapak Joko Widodo. Sekarang begini, Bapak Prabowo itu, ya wajar lah umurnya udah tua, nggak mau lagi pining-pining dia. Kalau udah smooth jalannya pekerjaan itu, biarkan aja lah. Nggak mau lagi aku nyari-nyari orang, pusing aku dibikinnya. Tapi masalah pendidikan, karena memang dilihat ini bakalan bikin pusing ke depannya, harus diganti. Karena apa? Pendidikan itu adalah pilar, pendidikan itu adalah modal bagi anak-anak bangsa, ya, untuk mempertahankan eksistensi bangsa ini ke depan. Itu dia. Kalau begonya, kalau begonya nanti anak-anak itu, apa yang dilakukannya nanti? Paling bikin forum kebangsaan, bikin silaturahmi kebangsaan, bikin demo berjilid-jilid, ya, bikin lagi apa? Bikin lagi apa namanya, demo yang dimotori oleh Presiden BEM. Satu pun yang ku bilang tadi nggak ada yang jelas itu. Apalagi ini mau ku review lagi sedikit lagi mengenai forum silaturahmi kebangsaan yang dilakukan ini, bagi kalian yang belum dengar, ya, yang dilakukan oleh Faisal Assegaf dan lain-lainnya. Kemarin itu kan ada cerita bahwa mereka dilarang, ya, di cancel acaranya di Balai Sudirman, ya. Oleh karena apa? Ini apa mereka sendiri nih, ya, bisa dikatakan sudah konfirmasi dari mereka bahwasanya mereka tidak mau, ya, mempertaruhkan reputasi bisnis mereka cuman gara-gara menerima kumpulan-kumpulan orang seperti itu. Dan lanjut mereka akhirnya ke Jakarta Selatan, ya, ke daerah Jakarta Selatan. Mereka itu sewa ruangan, sewa hall dari sebuah hotel namanya Hotel Bidakara, ya. Waktu itu yang namanya Faisal Assegaf itu sudah pamer, ini adalah gedung, ya, gedung yang akan kita pakai di hotel kemarin itu di apa namanya Balai Sudirman itu. Ternyata, ya, ada tangan-tangan yang tak terlihat. Ada rezim, usaha rezim, rasa rezim yang korup, rezim penipu, rezim pengufapa. Makanya kita tidak izinkan katanya. Begitu pindah di situ pamerlah mereka kan. Begitu mau hari H dibatalkan. Dibatalkan. Ternyata tahu kalian alasannya dibatalkan, ya? Ternyata Faisal Assegaf membuat sebuah penipuan dengan menyertakan bahwasannya Bapak Prabowo akan hadir dalam acara mereka, acara silaturahmi kebangsaan. Nggak kurang kerjaan Prabowo datang ke tempat kalian itu. Itu biar tahu kalian, ya, Prabowo tidak mau ketemu sama kalian dan tidak respect sama kalian. Itu bukan cuma 1-2 orang yang tahu. Hampir seluruh rakyat dan juga hampir seluruh lini tahu bahwasanya Prabowo itu jijik ngeliat kalian. Makanya begitu dilihat manajemen, ya kan, bahwasanya acara ini akan dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto, nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya apa? Dibatalkan lagi. Malang kali nasib kalian. Makanya aku bilang kalau ada uang kalian,
Bikin dong, bangun gedung sendiri. Kapasitasnya itu bikin kapasitas 50.000. Baru disitulah kalian apa namanya kuar-kuar, demo, hujat-hujatlah pemerintah di situ. Gitu dia, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Kita doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Amin. Masalah PD mau bergabung atau enggak urusan orang itulah itu. Yang penting Budi Gunawan sudah ikut pembekalan. Sudah terkonfirmasi. Ya, okelah dulu kalau kayak gitu. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya. Sudah dipastikan PDIP bergabung dengan Kabinet Prabowo Subianto. Gimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.